Yang mana di tengah rasa frustasinya, dia didesak untuk membayar hutang dan dia jadi gelap mata dan tertarik untuk menguasai barang berharga milik Ana, termasuk 3 handphone milik Ana tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini terjadi di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada tahun 2025. Saat terdesak bayar hutang koperasi, bukannya bekerja keras agar bisa melunasi hutang. Namun, ada saja manusia yang malah gelap mata memilih cara instan, yaitu dengan merampas paksa harta benda milik orang lain. Yang mana lebih parahnya lagi, bukan barang berharga saja yang dirampas, tapi juga nyawa korbannya pun ikut dirampas demi bisa keluar dari situasi yang mendesaknya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pria berinisial MA tersangka wanita di kamar barak berhasil ditangkap dan dihadiahi timah panas. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, tidak seperti malam-malam sebelumnya yang biasanya hening di desa Sebabi, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tepat pada minggu malam tersebut, tanggal 9 Februari tahun 2025 sekitar pukul 19.30. Keheningannya seketika pecah dengan suara musik kencang bersumber dari salah satu kamar indekos di wilayah tersebut. Kamar indekos itu ditempati oleh seorang wanita yang bernama Ana. Sebenarnya bukanlah sebuah masalah untuk memutar musik dengan begitu besar suaranya. Siapapun berhak melakukannya, termasuk Ana. Namun, yang menjadi janggal saat musik kencang tersebut benar-benar tidak berhenti berputar sejak sore hari, menerobos suara azan. Bahkan yang lebih membuat janggal lagi, Ana membiarkan kamarnya gelap gulita, layaknya tidak berpenghuni sama sekali. Padahal suara musik dari kamar Ana tersebut begitu kencang, yang diasumsikan oleh para tetangga indekosnya pasti Ana sedang ada di dalam. Karena kalau tidak, siapa lagi yang menyalakan musik sebesar itu sejak sore? Kalaupun sedang keluar, kenapa tidak mematikan musiknya? Dan ketika menyadari adanya kejanggalan tersebut, beberapa tetangga indekos mencoba mengetuk pintu kamar Ana. Sekali dua kali diketuk, diiringi dengan panggilan yang berkali-kali, ternyata tidak kunjung juga disahuti oleh sang pemilik kamar, yaitu Ana. Dan tentu saja, hal tersebut menciptakan kekhawatiran, dan saat kekhawatiran tidak lagi terbendung, dibukalah pintu kamar Ana tersebut secara paksa. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Ana, dinyalakanlah lampu kamar tersebut. Disitulah para tetangga kamarnya mendapati Ana dalam kondisi terbaring di kasurnya dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Saat mereka semua mengira Ana ketiduran, Ana pun dibangunkan. Tapi ketika dibangunkan, bukannya malah bangun. Dan karena penasaran, akhirnya dibukalah selimut yang menutupi tubuhnya. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Ana sudah terbujur kaku membiru. Dan yang sangat mencolok adalah adanya luka jeratan di bagian lehernya. Setelah melihat kondisi Ana, kecurigaan kian meningkat meski di dalam kamar Ana tersebut tidak terlihat adanya bekas kekejian apapun. Ketika mendapati kondisi Ana yang begitu mengerikan, tim kepolisian pun dihubungi untuk menuju lokasi kejadian. Pihak kepolisian dengan cepat datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan olah TKP. Saat memeriksa kondisi tubuh Ana, malangnya ternyata Ana di saat itu sudah tidak bernyawa. Kedatangan tim kepolisian di wilayah tersebut saat itu tidak hanya menggegerkan para penghuni kos, tapi juga masyarakat sekitar yang penasaran ada apa dan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua bergidik ngeri. Sudah pasti hal itu. Begitupun tanda tanya besar di kepala mereka. Apa yang terjadi? Benarkah Ana, salah satu penghuni indekos, sudah tewas dengan cara yang mengenaskan? Apa yang menyebabkan Ana berakhir begitu tragis? Dan kasus macam apa ini? Ana ditemukan di dalam kamar indekosnya, terbujur kaku dengan suara musik yang begitu kencang.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya juga menjadi tanda tanya besar bagi tim kepolisian di lokasi kejadian. Untuk mengungkap kasus tersebut, tim kepolisian lantas segera melakukan penyelidikan. Alat bukti dan keterangan saksi pun dikumpulkan. Jenazah Ana di saat itu juga dievakuasi ke rumah sakit untuk kepentingan visum dan juga otopsi, demi mengungkap penyebab dari kematiannya berdasarkan pemeriksaan oleh dokter forensik. Di saat itu hasilnya ditemukan cedera yang cukup parah di leher, sehingga dapat dipastikan bahwa Ana meninggal dunia akibat dihabisi oleh seseorang, alias Ana merupakan korban pengeksekusian. Namun sobat, siapa pelakunya? Apa yang membuat pelaku dengan tega menghabisi Ana dengan sangat-sangat sadis seperti itu? Ternyata semuanya bermula dari sebuah cerita. Aku akan mengawali dari siapa Ana. Ana adalah seorang wanita dengan nama lengkap Siti Nur Hasanah. Dia merupakan warga kecamatan Parenggean, Kota Waringin Timur. Dari sumber media yang beredar diketahui bahwa Ana adalah wanita yang sudah berusia 39 tahun. Dia merupakan seorang ibu yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Ana juga diketahui telah lama kehilangan sang suami. Setelah suaminya pergi untuk selama-lamanya, dia menjadi seorang ibu tunggal, dan Ana juga kerap menjadi seorang ayah sekaligus untuk anaknya. Dia yang bertanggung jawab untuk perekonomian keluarganya, dan demi membesarkan anak-anaknya, dia melakukan apapun. Untuk itu, kepada keluarganya, di saat itu Ana pamit merantau untuk bisa bekerja di sebuah salon yang berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Setelah berpamitan kepada anak-anaknya, Ana pun akhirnya merantau dan tinggal di sebuah indekos yang berada di Desa Sebabi, Kecamatan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Memang pada awalnya dia berpamitan ingin bekerja di sebuah salon, namun ternyata tidak diketahui entah pekerjaan apa yang di saat itu digelutinya. Namun dari beberapa informasi dikatakan bahwa Ana ternyata membuka jasa kencan melalui aplikasi hijau. Dia menjadi seorang wanita penghibur. Dengan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang indah, banyak pria yang tertarik untuk berkencan dengan Ana. Salah satunya adalah seorang pria yang berusia 25 tahun, berinisial MA, warga asal Karawang, Jawa Barat. Tidak banyak informasi di media yang mengungkapkan mengenai identitas dan latar belakang kehidupannya. Yang jelas MA ini ternyata merupakan seorang pria yang hidup di tengah kesulitan. Sehari-hari, MA bekerja sebagai pegawai swasta, namun penghasilan dari pekerjaannya tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya. Saat ada keperluan mendesak, MA jadi terpaksa berhutang, yang mana saat itu diketahui bahwa MA kerap berhutang di salah satu koperasi sembako. Yang terakhir kali, hutangnya bahkan sudah mencapai 3 juta rupiah. Di dalam kegelisahan, MA kerap meratapi hidupnya. Untuk biaya hidup sehari-hari, dia sudah empot-empotan bagaimana caranya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Sudah mana begitu beban kehidupannya jadi semakin bertambah saat dia selalu didesak untuk melunasi hutang tersebut. Meski begitu, anehnya, dibandingkan menciptakan motivasi kehidupan yang membangun atau giat bekerja keras agar bisa segera melunasi hutangnya dan keluar dari jerat hutang tersebut, MA malah lebih memilih larut di dalam keterpurukan dengan menghibur diri. Dia menghambur-hamburkan sisa uang yang dia punya, salah satunya dengan kerap berkencan dengan wanita bayaran. MA sendiri biasanya mencari wanita untuk diajak berkencan menggunakan aplikasi hijau. Hingga pada suatu hari, di aplikasi hijau, MA pun tertarik mengajak seorang wanita untuk berkencan. Wanita tersebut tidak lain adalah Ana. Setelah saling berkomunikasi dan cocok dengan harga yang sudah didiskusikan, keduanya sepakat untuk berkencan. Tepat pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 lah pertama kali mereka berkencan. Mereka di saat itu berkencan di kamar indekos Ana di Desa Sebabi, Kecamatan Kota Waringin Timur. Di tengah-tengah rasa frustasinya, MA sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Ana. MA juga berharap suatu saat punya uang lebih agar bisa kembali membayar jasa Ana untuk berkencan. Namun sobat, pada kenyataannya, boro-boro uangnya bisa buat berkencan. MA malah semakin didesak untuk bayar hutang koperasi yang membuat MA lebih-lebih frustasi lagi. Dan di tengah frustasinya di saat itu, MA pun kembali memutuskan untuk berkencan. Dia di saat itu benar-benar ingin melepaskan penat di kepalanya. Dia bukannya mencari wanita lain, dia justru menginginkan Ana lagi. Namun, rencana untuk berkencan dengan Ana
Yang kedua kalinya ini bukanlah untuk sekedar memuaskan nafsu. MA yang sebelumnya sudah pernah berkencan dengan Ana, rupanya tidak hanya takjub dengan kepuasan yang diberikan oleh Ana, tetapi dia juga tertarik dengan barang berharga yang dimiliki oleh Ana. MA yang di saat itu diam-diam memperhatikan seisi kamar indekos Ana, jadi mengetahui bahwa Ana memiliki 3 buah handphone, yang mana di tengah rasa frustasinya, dia didesak untuk membayar hutang dan dia jadi gelap mata dan tertarik untuk menguasai barang berharga milik Ana, termasuk 3 handphone milik Ana tersebut. Pikir MA di saat itu, jika ketiga handphone milik Ana dijual, hasil penjualannya bisa untuk melunasi hutang. Dan untuk mewujudkan niat keji tersebut, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, sekitar pukul 3 sore, di saat itulah MA lantas kembali menghubungi Ana lewat aplikasi hijau untuk mengajaknya berkencan yang kedua kalinya. Ana pun di saat itu setuju. Lalu mereka sepakat akan berkencan dengan tarif sebesar Rp250.000. Entah dari mana MA yang sedang tiris tersebut punya uang sebesar Rp250.000 untuk membayar jasa Ana. Mungkin saja di saat itu dia habis meminjam atau memang dia punya sisa uang terakhir. Entahlah, yang jelas di saat itu dia kebetulan memegang uang tersebut. Namun yang jelas, walaupun uang itu ada, MA tidak akan membiarkan uang tersebut benar-benar jatuh ke tangan Ana. Tentunya MA sudah menyiapkan rencana agar uang tersebut bisa kembali kepadanya. Alias di saat itu MA ingin menjadikan uang tersebut sebagai pancingan saja agar bisa memperoleh tujuannya, yaitu 3 handphone milik Ana. MA yang berencana untuk merampas barang berharga milik Ana tentunya tahu resiko apa yang dia hadapi. Dan jika dia membiarkan Ana tetap hidup, Ana bisa saja melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan dia sadar tidak ingin hal itu terjadi. MA pun memutuskan membuat Ana agar tidak bisa bicara kepada siapapun. Bahkan Ana tidak akan bisa bicara lagi ke seisi dunia ini. Ya, karena MA berencana akan menghabisi nyawa Ana. Sungguh pemikiran yang benar-benar brutal. Takut terjerat hukum karena ketahuan merampok, tapi tidak takut dengan kemungkinan hukuman yang lebih besar karena menghabisi nyawa orang lain. Entahlah sobat, mungkin pikirnya di saat itu aksinya akan berjalan mulus dan selamat dari tuduhan. Untuk melancarkan niatnya, di saat itu MA kemudian mengambil double stick milik pamannya. Lalu dia ikatkan ke pinggang dan ditutupi dengan pakaian agar tidak dicurigai oleh siapapun, apalagi oleh Ana. Kemudian MA berangkat ke indekos Ana agar bisa segera menguasai barang berharga milik Ana. Singkat waktu, sore itu MA sampai di indekos milik Ana. Sesampainya di indekos, MA berbasa-basi dengan mengajak Ana mengobrol. Lantas, rencananya pun dimulai. Sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya, MA memberikan uang sebesar Rp250.000 kepada Ana. Uang tersebut diterima dengan senang hati oleh Ana. Setelah memberikan uang itu, MA tidak ingin berlama-lama. MA ingin segera melancarkan aksinya. Musik kencang di saat itu diputar dan dimainkan di kamar Ana. Ana yang mengira musik kencang tersebut untuk menyamarkan suara aktivitas mereka selanjutnya. Dia merasa tidak curiga sama sekali. Dia hanya tertawa dan tersenyum. Sampai ketika MA beranjak dari duduknya, dia semakin dekat kepada Ana yang duduk di sebelahnya. Lalu dengan cepat dia mengeluarkan double stick dari pinggangnya. Dan dengan double stick tersebut, dia menjerat leher Ana dengan begitu kuat, yang membuat Ana seketika kaget dan tidak kuasa menahan nafasnya yang tersenggal. Dia bahkan tidak bisa minta tolong. Sekalinya suaranya sedikit keluar, entah itu hanya sisa teriakan atau sekedar erangan, malah tersamarkan dengan suara musik yang sangat kencang yang diputar di kamarnya, bahkan terdengar hingga keluar. Sehingga tentulah tidak ada yang mendengar suara Ana di saat itu. Mereka hanya mendengar suara musik yang begitu kencang yang bersumber dari kamarnya. Seiring berjalannya waktu, MA yang tidak kunjung melepaskan jeratannya membuat Ana yang lama tidak bisa bernafas, lalu benar-benar lemas. Dia terkulai dan di saat itulah Ana menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tewas di tangan MA. Ketika MA melihat Ana sudah lemas dan tidak bergerak, dia lalu memeriksa apakah Ana masih bernafas atau tidak. Yang ternyata rencananya untuk menghabisi nyawa Ana berjalan dengan mulus. Dia sukses karena dia
melihat Ana benar-benar sudah tidak lagi menghembuskan nafas, begitupun dengan denyut jantung dan nadinya benar-benar sudah tidak ada. Setelah menyelesaikan Ana, MA yang seolah tidak merasa bersalah membuat keadaan di kamar Ana seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini merupakan sebagai upayanya agar tidak ada yang mencurigai perbuatan kejinya. MA di saat itu merapikan kamar tidur Ana, memposisikan Ana yang sudah tidak lagi bernyawa terbaring di kasurnya, seolah hanya sekedar tidur. Tubuh Ana pun di saat itu ditutupi selimut oleh MA. Barulah kemudian MA menggasak ketiga handphone milik Ana, yang diantaranya 1 unit ponsel Android merek Oppo A15 berwarna biru tua dan 1 unit ponsel Android merek Vivo Y02T berwarna biru muda dan 1 unit ponsel Android Vivo Y02T berwarna krim. Selain handphone, dia melihat dompet Ana. MA yang tergiur kemudian menggasak dompet merek Gucci milik Ana tersebut. Tentu juga, MA kembali mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp250.000 yang sebelumnya dia berikan kepada Ana sebagai biaya jasa melayaninya. Setelah selesai menggasak barang-barang berharga milik Ana yang bisa dia kuasai, MA lalu pergi dari kamar Ana. Dia mematikan lampu, menutup pintu dengan rapat, namun membiarkan musik kencang tetap berputar. Meski dilanda kepanikan, MA tetap berusaha menyembunyikannya dengan berjalan santai pergi dari lingkungan indekos tersebut menuju ke rumah pamannya. Di tengah kegelisahan yang menyelimutinya, MA benar-benar berharap tidak ada yang menyadari aksi kejinya tersebut, sehingga dia bisa lolos dari jerat hukum. Namun, jangan pernah berharap bahwa sebuah kejahatan akan berujung manis bagi pelaku. Beberapa waktu setelah MA pergi, jenazah Ana ditemukan. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal sobat, tim kepolisian juga datang ke lokasi untuk mengungkap kasus tersebut. Dari keterangan para saksi yang dikumpulkan, serta barang bukti yang sudah diamankan, termasuk rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim kepolisian berhasil mengidentifikasi pelakunya beberapa hari setelah jenazah Ana ditemukan. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari tahun 2025, tim kepolisian berhasil menangkap MA di kediamannya sendiri. MA yang sempat melawan saat ditangkap, dia harus menerima dihadiahi timah panas oleh tim kepolisian. Bodohnya MA di saat itu, dia tidak pernah menyadari bahwa handphone yang dia curi itu bisa di-tracking melalui email, melalui posisi sinyal, dan melalui nomor handphone yang masih ada di dalam handphone tersebut. Dan dengan mudah, pihak kepolisian bisa melacak posisinya. MA yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dapat menyangkal perbuatannya karena barang bukti yang ada padanya. Termasuk di saat itu, rekaman CCTV juga merekam semua aksinya. MA pun akhirnya mengakui perbuatannya dan dia dibawa ke Rutan Mapolres Kota Waringin Timur untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Bersamaan dengan ditangkapnya MA, barang bukti lainnya turut juga diamankan. Di antaranya 3 unit handphone milik Ana, serta dompet Gucci milik Ana, dan juga sebuah double stick yang digunakan untuk menghabisi Ana, 1 lembar celana pendek, 1 lembar jaket, dan sebuah ikat pinggang dan 1 unit sepeda motor milik si pelaku. Di saat diinterogasi, pelaku alias MA mengaku mengenal korban yaitu Ana dari aplikasi Kencan, yaitu aplikasi hijau. MA juga mengaku sudah 2 kali memesan jasa kencan kepada korban, yang mana saat pertemuan pertama dia mengungkap bahwa dia tengah terjerat hutang koperasi sebesar 3 juta rupiah. Dia tergiur dengan barang berharga milik korban yaitu 3 buah handphone. Pikir MA di saat itu, jika ketiga handphone milik Ana dijual, hasil penjualannya bisa untuk melunasi hutangnya. Karena itulah MA berencana untuk kencan yang kedua kalinya dengan korban agar bisa menguasai barang berharga milik korban. Dan agar aksinya tidak dihalangi, MA gelap mata. Dia juga berencana ingin menghabisi nyawa Ana menggunakan double stick milik pamannya tersebut. Di saat itulah dia melancarkan semua aksinya. Akhirnya sobat, setelah ditangkap, MA ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling berat adalah hukuman mati. Sementara di rumah duka, pihak keluarga Ana yang di saat itu menerima jenazah Ana setelah dilakukan pemeriksaan tidak henti-hentinya menangisi kenyataan bahwa anak mereka sudah meninggal dunia.
Saat memandikan jenazahnya dan melihat adanya jeratan di leher, pihak keluarga lemas saat menyadari kebenaran bahwa anggota keluarganya tersebut memang dihabisi secara tragis. Di dalam kedukaan yang sangat mendalam, mereka mengutuk perbuatan pelaku dan berharap pelakunya dapat dihukum dengan hukuman setimpal. Jenazah Ana lalu dimakamkan secara layak di tempat pemakaman umum di sekitar area tempat tinggalnya. Apapun fakta dari kasus ini yang sudah terungkap, terlebih mengenai aktivitas yang kerap dilakukan Ana, kepergiannya tetaplah menyisakan kesedihan yang sangat amat mendalam bagi pihak keluarga maupun orang-orang yang mengenal baik sosok Ana. Itu dia sobat, kisah dari Ana yang berakhir dengan sangat mengerikan setelah dihabisi oleh seorang pelanggannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.